Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang udah lama, itu catatan Kristen, yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya, karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil, kan nanti geger, dan emang geger kan. Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita selalu dicerdaskan, kasih setia Tuhan memberikan kita pemahaman yang baik supaya tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang tertentu. Teman-teman paham dan kenal gak yang bernama Kumaila, yang banyak juga tidak disukai oleh muslim dan sering menjadi tamu daripada sebuah media Cokro TV yang selalu bersama-sama dengan Bung Ade Armando. Kalau dia membahas Quran, saya yakin dia paham, saya yakin dia bisa memberi jawab. Tapi kalau hari ini, kali ini, dia menjadi orang yang blunder, salah total mengenai sosok yang penting di dalam kekristenan. Apa itu? Mari kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini dia. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru. Nah, silahkan dijawab teman-teman Kristen. Saya nggak tahu nih, apakah benar apa yang dikatakan oleh Kumaila ini. Apakah memang tidak ada kisah Bunda Maria di Perjanjian Lama? Jadi, dia ini menyatakan bahwa hanya ada kisah ini di Perjanjian Baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah, kecuali satu kali doang. Dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin, nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Jadi Kumaila ini teman-teman, dia curiga bahwa Bunda Maria ini hamil karena dihamili oleh malaikat. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian? Orang Nasrani, Tuhan yang kalian sembah, Yesus, yang kalian katakan itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan menurut versinya Kumaila ini, tapi anak malaikat. Bunda Marianya dihamili oleh malaikat. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih, ibunya Yesus gitu, ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Nah, dia juga menyatakan bahwa kalau benar-benar ada, artinya dia juga tidak mempercayai tentang keberadaan dari Bunda Maria. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang udah lama, itu catatan Kristen, yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya, karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil, kan nanti geger, dan emang geger kan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap teman-teman boleh mengerti dan menangkap apa yang disampaikan oleh Kumaila tersebut. Kalau ada komentar dari teman-teman, tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, Kumaila ini gagal paham dalam memahami kekristenan. Dia memang tidak menyebutkan nama Kristen dalam ucapannya, tetapi ketika dia membahas Maria, ibu Yesus, maka pasti bicara soal Kristen, dan dia juga bicara soal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pasti itu Kristen. Oke teman-teman, perlu kita tahu dan perlu kita garis bawahi
bahwa Kumaila ketika membahas Al-Quran, kita harus yakin bahwa dia mungkin paham, walaupun ada beberapa cendekiawan muslim yang bisa membantah atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kumaila selama ini. Dan ada juga orang-orang tertentu yang sangat membanggakan Kumaila, ya. Saya tergolong orang yang sama bangga karena dia bisa memberikan sebuah pemikiran kritis terkait dengan Islamnya dan Islam pada umumnya. Jarang orang yang seperti itu. Tetapi ketika dia membahas dan mencoba masuk ke ranah kekristenan, justru dia blunder. Di sini bukan blunder tapi malah salah total, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang salah total? Inilah akibat dari mencampur adukkan kisah. Maksudnya gimana? Mencampurkan adukkan kisah, apa yang ditulis dalam kitab sucinya dicampur dengan apa yang tertulis dalam Alkitab orang Kristen. Akhirnya menimbulkan persepsi yang sangat begitu liar. Tentu saya sangat menghargai, menghormati apa yang tertulis dalam Quran. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dan teman-teman tidak boleh skip supaya paham. Pertama, Kumaila ini harus tahu, ya, harus tahu Maria ibu Yesus dan kisah Maryam ibu Isa di dalam Quran itu berbeda. Sampai di sini harus paham. Maria ibu Yesus yang tertulis dalam Alkitab dengan Maryam ibu Isa di dalam Quran itu berbeda. Walaupun kisah-kisahnya itu mengenai Yesus dan Isa agak mirip-mirip, tapi tokoh ini Maria dan Maryam itu berbeda. Ya, Maryam bukan saudara Harun seperti yang dikatakan oleh kitab suci kalian. Ya, Maria itu bukan saudara Harun dalam Alkitab. Perhatikan ini, Maria dalam Alkitab bukan saudara Harun. Nah, itu juga udah berbeda. Tapi kalau kisah Isa dan Yesus agak mirip-mirip, walaupun bisa dibantah banyak hal keperbedaannya. Misalnya masa kecilnya Yesus membuat burung dari tanah liat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman yang perlu kita garis bawahi, Kumaila berkata Maria tidak ada di perjanjian lama. Ya, kita setuju aja lah dengan itu. Maria tidak ada tertulis secara langsung di sana. Tetapi kalau kita baca teman-teman, Yesaya 7 ayat 14, jelas dikatakan di sana sebagai nubuatan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak dinamai Immanuel. Lalu itu tergenapi dalam Matius 1 ayat 23 sebagai sumber utama untuk mengetahui kebenaran itu. Lalu di Matius 1 ayat 23 disebutkan anak darah akan melahirkan dan disebut namanya Immanuel, teman-teman. Kumaila gagal paham bahwa Maria tidak disebutkan di dalam perjanjian lama. Bukan berarti tidak ada, tapi perjanjian lama merupakan sebuah nubuatan yang akan tergenapi mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sampai kepada Yesaya dan juga kitab-kitab lainnya. Itu sifatnya nubuatan yang tergenapi di dalam perjanjian baru. Maka Maria itu tergolong orang tokoh di perjanjian baru yang dinubuatkan secara eksplisit, secara baik dalam perjanjian lama, lalu muncul di dalam perjanjian baru. Jadi kamu cari kemana-mana enggak, tapi itu sifatnya nubuatan, dibicarakan, dinyatakan di sana secara eksplisit. Anak darah perempuan muda akan melahirkan seorang anak yang dinamai Immanuel dan lain sebagainya. Ada kitab-kitab lain yang mengatakan itu. Dan Maria ini seorang perempuan saleh dan beribadah dan hidupnya tidak sembarangan. Ini akan menjawab tuduhan-tuduhan seterusnya, teman-teman. Kita lihat lagi yang ketiga, Kumaila ini pintar memang, dan dia pintar memakai pikirannya, lalu akhirnya timbul ngarang-mengarang begitu ya. Saya harus katakan begitu. Begitu mudahnya kata keluar saya curiga atas perkataannya. Lalu dia berkata-kata, udah curiga lalu berkata-kata. Kalau curiga pastikan dulu gitu ya, supaya tidak salah. Inilah kalau sudah curiga tapi tidak dipastikan akhirnya jadi salah, seperti ini gitu ya, seperti penjelasannya dia ini gitu. Sayang sekali gitu. Nah, teman-teman, kalau tidak jelas tahu, mending jangan dilanjutkan. Skip dia itu. Jangan bahas, karena itu akan menimbulkan persepsi yang keliru terhadap keyakinan orang lain. Begitu, teman-teman. Khusus untuk Kumaila. Bahas Quran, saya percaya kamu paham. Saya percaya, saya yakin. Bahkan seperti pengakuanmu untuk menantang beberapa ustadz untuk nguji khatam atau hafal Quran. Kamu berani melawannya itu. Berarti saya paham bahwa kamu pintar dalam hal itu, tapi dalam Kristen kamu tidak tahu. Nah, bahas saja Maryam dalam versi Quranmu dan Ibu Yesus versi Quranmu.
Jangan sampai kamu ngutip PL, PB, Maria, Ibu Yesus dan lain sebagainya. Dan disinilah letak kekeliruan yang sangat fatal itu, teman-teman. Dia bilang apa? Saat malaikat bertemu dengan Maria, ya, dengan Maria, lalu Maria hamil, Kumaila curiga. Nah, kecurigaan ini yang menurut saya tidak benar. Kalau curiga berhenti, kalau tidak ada bukti berhenti. Harus dipastikan dulu sumbernya. Jangan kau bilang gak ada sumber. Ada sumbernya. Yang benar-benar kalau bicara tentang Yesus dan Maria, ada sumbernya, yaitu kitab suci orang Kristen lah. Itu fakta gitu. Jangan pakai kau bilang curiga. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, ketika malaikat bertemu dengan Maria, saya curiga. Lalu dilanjutkan dengan kalimat bahwa Maria hamil dari malaikat. Sebuah pemikiran yang gak pas, salah total begitu ya, salah total. Nah, inilah pemikiran yang keliru yang ditampilkan oleh Kumaila. Sayang sekali, teman-teman. Nah, kalau kita baca Alkitab nih sumbernya, makanya saya bilang, kalau mau tahu kisah Yesus Kristus dan Maria, baca Alkitab Mbak Kumaila supaya nggak salah. Dan jangan campur dengan kitab suci Quran yang berbicara tentang Maryam dan juga Isa. Jangan, bedakan gitu ya. Kita lihat Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Itu jelas di sana bagaimana malaikat Gabriel itu, bukan Jibril ya, sorry, Gabriel itu berbicara terhadap Maria, berbicara secara langsung, berbicara dan jelas diberitahukan, bahkan ada dialog di antara mereka. Bagaimana mungkin terjadi kata Maria kepada malaikat? Iyalah, secara nalar tidak mungkin. Dia masih bertunangan dengan Yusuf, belum menikah, masih perawan, masih anak dara, muda, begitulah, perempuan muda katanya. Tapi bukan berarti ketika ngomong malaikat begitu seperti apa yang dituduhkan oleh Kumaila ini yang sayang sekali salah. Harusnya baca kitab suci itu. Gitu loh. Jadi kalau kamu baca Lukas 1 ayat 26 sampai 38 itu jelas. Ya, Roh Kudus akan datang padamu. Roh Kudus yang membuat dia memakai rahim daripada seorang darah ini untuk apa? Dijadikan tempat di mana bayi Yesus itulah di dalamnya. Jadi bukan malaikat itu hanya perantara untuk memberitahukan, bukan sebagai yang utama seperti yang dikatakan oleh Kumaila ini. Gagal total. Kalau dia bilang nggak ada data, ada datanya lah. Nah, kalau baca lagi Matius 1 dan Injil-Injil lain, itu jelas, lengkap semua. Jangan kamu bilang tidak ada datanya. Inilah masalahnya, kalau sudah timbul rasa pikiran curiga, lalu kalau curiga, pastikan dulu dong gitu ya. Nah, yang terakhir, lalu Kumaila juga menimbulkan perkataan kalimat dari apokripa. Apokripa ini kan palsu ini. Lalu dia memberikan sebuah keterangan Maria hamil. Apakah itu cerita dimanipulasi atau diperkaos ya? Atau cerita yang dipabrikasi atau dikarang oleh pihak keluarga. Makin kesini makin keliru. Maka kalau orang tidak paham lalu menimbulkan rasa curiga, maka di titik rasa curiga itu berhenti, cari fakta supaya tidak salah membuat cerita. Mengutip apokripa itu sebuah bentuk rasa tidak bertanggung jawab. Apokripa itu ditolak orang Kristen sebenarnya karena itu palsu. Bagaimana yang palsu dijadikan tolak ukur untuk menceritakan yang benar? Lalu kamu simpulkan sebuah cerita, apakah cerita itu dimanipulasi? Siapa yang memanipulasi? Siapa yang mengarang itu? Lalu diperkaos lagi. Aduh, ini sungguh-sungguh pikiran yang blunder, salah total begitu dari Mbak Kumaila ini. Dipabrikasi oleh karangan keluarga, dipabrikasi oleh pihak keluarga. Kurang kerjaan apa? Waktu malaikat itu datang kepada Maria, memberitahukan rencana besar Allah untuk memakai rahim daripada Maria sebagai tempat bayi Yesus itu, perhatikan, Yusuf saja ya, Yusuf saja itu hampir tidak menerima kenyataan. Akhirnya Allah mengurus pikiran dan hatinya bahwa yang di dalam rahim Maria itu adalah dari Roh Kudus. Sampai di sini kamu tidak bakal paham itu. Nah, jadi apa yang dikarang, apa yang disampaikan oleh Kumaila ini jauh dari fakta kebenaran, dan disinilah kegagalannya berpikir. Dan semoga Kumaila melihat ini supaya tidak salah memahami ajaran orang begitu. Oke teman-teman, semoga Kumaila tahu ada batasannya. Kalau sudah memiliki pikiran curiga, berhenti, cari dulu fakta. Jangan secara subjektif, apalagi mengutip
apokripa yang benar-benar palsu, lalu itu dipakai untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa cerita yang sebenarnya dalam Alkitab itu menjadi timbul dalam 3 kata: dimanipulasi atau diperkaos atau dikarang atau difabrikasi keluarga. Kan keliru total itu, ya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab itu memang tidak terbantah. Kalau dipakai pun apokripa dan lain sebagainya, itu udah basi cerita itu. Jadi kisah Yesus Kristus, dari sini kita tahu bahwa orang pintar dalam beragamanya lalu mencampur adukkan, itu tidak akan dapat intinya, pasti keliru. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Dia perempuan yang suci, perempuan yang benar, perempuan yang taat, dan perempuan yang luar biasa. Bahkan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Itu kata Maria. Maka dapat disimpulkan mereka orang taat yang beribadah bukan sembarangan. Memang ada cerita-cerita selanjutnya yang dikarang-karang atau yang dibuat-buat bahwa Maria dilakukan seperti dari prajurit begitu. Itu cerita yang sudah dibantah dan sudah clear, tidak ada masalah di situ. Oke teman-teman, semoga Mbak Kumaila bisa melihat video ini dan teman-teman yang lainnya. Kalau sekali lagi, kalau untuk bahas Quran, Kumaila pasti lebih paham. Tapi kalau dia mencampur adukkan lalu masuk ke dalam ranah kekristenan, lalu menyimpulkan seperti tadi, rasanya kurang tepat. Oke teman-teman, mari kita terus mencerdaskan. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.